Kabar tak sedap tentang Anies Baswedan pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu satu persatu mulai terkuak. Selain perjanjian antara Anies dan Prabowo yang tidak akan maju sebagai Capres 2024, kini muncul lagi soal utang Anies yang mencapai 50 miliar rupiah dari Sandiaga Uno. Dikutip dari Detik News, Waketum Golkar Erwin Aksa melalui YouTube Akbar Faisal menceritakan ada perjanjian utang piutang antara mantan paslon di Pilkada DKI 2017 antara Anies dan Sandiaga. Anies menekan surat meminjam uang mencapai 50 miliar rupiah dari Sandiaga. Erwin Aksa sebagai pendukung duet Anies Sandi di Pilkada DKI lalu menceritakan uang tersebut dibutuhkan agar roda logistik lancar dalam memenangkan Pilgub DKI 2017. Surat perjanjian utang piutang ini disusun oleh Rikrik Rizkiana, pengacara Sandiaga saat itu. Waktu itu memang waktu putaran pertama ya logistik juga susah. Jadi logistik juga susah. Jadi ya yang punya logistik kan Sandi. Sandi kan banyak saham, likuiditas bagus dan sebagainya. Jadi ya ada perjanjian satu lagi yang saya kira itu yang ada di Pak Rikrik itu. Menurutnya, surat itu berisi perjanjian Anies yang meminjam uang kepada Sandiaga. Ya intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang barangkali ya. Ya pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit. Kira-kira begitu karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi. Kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies ya kan. Menurut Erwin, situasi logistik saat putaran pertama Pilkada DKI 2017 masih cenderung sulit. Dia menyebut nominal utangnya mencapai 50 miliar rupiah. Karena waktu itu kan putaran pertama kan ya namanya juga lagi tertati-tati juga kan waktu itu. Jadi kira-kira begitu. Yang itu saya lihat dan itu ada di Pak Rikrik itu. Pak. Berapa nilainya? Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali. 50 miliar? Ya. Oh, sudah lunas? Saya kira belum barangkali ya. Di wawancara terpisah, Erwin mengatakan dirinya hanya melihat perjanjian itu. Dia mengatakan surat terkait perjanjian utang piutang itu ada di tangan Rikrik. Saya hanya melihat, yang megang semuanya lawyernya Pak Sandi, namanya Pak Rikrik, kata Erwin Aksa saat dihubungi. Rikrik bukan hanya mengetahui, yang menyimpan perjanjiannya ya Pak Rikrik, saya cuma melihat aja. Saya juga nggak ngerti kok ada perjanjian itu, imbuhnya. Erwin mengaku tak tahu menahu kelanjutan dari perjanjian utang piutang itu pada saat ini. Iya, waktu saya lihat segitu, 50 miliar rupiah. Saya nggak tahu sekarang, nggak tahu kalau itu perjanjian masih berlangsung atau tidak, ujarnya. Merespon kabar tersebut, Deputi Bapilu Demokrat Kamhar Lakumani mempersilakan Sandiaga untuk membuka fakta atas apa yang disampaikan Erwin Aksa itu. Benar atau tidaknya apa yang disampaikan Bang Erwin Aksa, silakan dipertanyakan langsung ke Mas Sandi saja untuk membuka faktanya. Minta beliau buka saja agar terang benderang. Membuktikan adalah tugas yang menuduh, bukan yang dituduh, kata Kamhar kepada wartawan. Kamhar membeberkan hal ini telah dibantah oleh LO Anies di tim kecil, Sudirman Said. Kamhar mengatakan, Sudirman menerangkan ketika Pilgub itu dimenangkan, maka tak lagi menjadi perjanjian utang piutang. Kamhar mewanti-wanti jangan sampai hal ini menjadi isu liar yang tak kunjung dibuktikan. Kami dari Demokrat sangat menghormati pendapat dan hak bicara setiap orang, tapi harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan malah menjadi isu liar yang tak kunjung dibuktikan, katanya. Kamhar lalu mengungkit soal perjanjian antara Anies dengan Prabowo Subianto yang sebelumnya diungkap oleh Sandiaga. Dia mempertanyakan alasan Fadli John yang disebut-sebut mengetahui detail soal perjanjian tersebut, tidak membukanya ke publik. Sama seperti soal surat perjanjian di Pilkada yang sebelumnya disampaikan Pak Sandi. Kenapa Bang Fadli John tidak buka saja ke publik jika memang ada suratnya dan ada pelanggaran? Ini penting agar tak menjadi liar dan berubah menjadi fitnah, ujarnya. Lebih lanjut, Kamhar meyakini isu ini merupakan serangan ke sosok Anies. Ia yakin bahwa ini hanya serangan biasa yang dilancarkan karena tak ada lagi hal substansi lain yang lebih berkualitas yang bisa diserang dari sosok Anies Baswedan. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda?
Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.